ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan terkait dengan nama Nasiruddin, ya, nama Nasiruddin Abul Qasim As-Samarqandi. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Mu'jamul Manahi Al-Lafziyah. Kalau cetakan yang ana punya itu disebutkan di halaman 563, cetakan Darul Asimah. Beliau menyebutkan wa tukrahu tasmiyatu bi kulli ismin mudhafin min ismin aw masdarin aw sifatin musyabbihah mudhafatin ila lafdzid din wa lafdzil Islam. Kata beliau, dimakruhkan penamaan dengan segala macam bentuk isim, bentuk nama, dari nama yang disandarkan kepada lafaz ad-din atau lafaz al-Islam, baik dia berupa isim masdar ataupun sifat musyabbahah ataupun lafaz-lafaz apapun yang disandarkan, yang dimudhafkan kepada lafaz Islam dan din. Seperti tadi, ya, yang semalam kita sebutkan, Nuruddin, Saifuddin, Nasiruddin, Syamsuddin, Qamaruddin. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan juga wa qad yakunul ismu min hadzal asma manhiyan anhu min jihatain. Ya. Terkadang kata beliau, nama dari nama-nama yang ada ini itu terlarang, ditinjau dari dua sisi. Kemudian beliau menyebutkan wa qad balagha al-hal fi Indonesia at-tasmiyah binahwi kadza wa kadza. Ya. Kata beliau, kondisi seperti ini telah sampai ke wilayah Indonesia. Contoh disebutkan nama, ya, yang disebutkan di sini Zahabuddin, Zahabuddin, Masuddin, ya, atau Zahabuddin, Masuddin, ya. Jelas? Seperti itu. Disebutkan juga oleh beliau wa awwalu man luqiba fil Islam bidzalika huwa Baha'ud Daulah Ibnu Buwai Ruknuddin fil qarni ar-rabi' al-hijri. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, yang pertama kali dikasih lakop dengan lakop-lakop ad-din atau lakop-lakop al-Islam adalah Baha'ud Daulah Ibnu Buwai, dilakobi dengan Ruknuddin. Pada ada ini orang di Qarn ar-Rabi' al-Hijri, pada kurun yang keempat Hijriyah, sekitar tahun 400 Hijriahan. Wadih, jelas ya? Seperti itu. Bahkan sebagian para ulama, ya ikhwan, juga ada yang menyebutkan makruh dengan nama-nama menamai anak dengan nama asma'us suwaril Quran, dengan nama-nama surat. Kasih nama Toha, apa lagi? Kasih nama Yasin, Hamim, apa? Dan yang semisalnya di sini disebutkan makruh, ya. Wallahu a'lam. Kemudian ya ikhwan,
ada satu poin juga yang ingin ana tanbih, ya, berkaitan dengan thalabul ilmi. Seorang penuntut ilmu ini hendaknya dia berupaya menguasai seluruh bidang ilmu. Dia pelajari seluruh bidang ilmu. Secara khusus, ilmu yang pertama kali untuk dia pelajari ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, cara bacanya, tajwidnya. Kemudian juga ilmu akidah, kemudian juga ilmu bahasa Arab, ilmu ushul fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Ini perlu bagi seorang thalibul ilmi untuk mempelajarinya. Jangan diremehkan. Berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan dulu, ya, di kitab yang kita kaji sebelumnya, nukilan dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala terkait kritikan Al-Imam Az-Zahabi dengan Al-Qurra. Bukan berarti yang diinginkan oleh Imam Az-Zahabi, dan juga bukan bermakna yang kita maksudkan adalah menyepelekan pelajaran-pelajaran tajwid atau menyepelekan pelajaran Al-Quran. Tidak seperti itu, ya. Ifrat tidak diperbolehkan, berlebih-lebihan, dan tafrid, menyepelekan, juga tidak diperbolehkan. Sehingga seorang thalibul ilmi perlu wasat. Dia perlu belajar tajwid, perlu memahaminya, perlu dia praktekkan, perlu dia latih. Itu penting juga. Namun yang ditanbih oleh Imam Az-Zahabi, ya ikhwan, Al-Imam Az-Zahabi itu punya kitab namanya Zaghalul Ilmi. Zaghalul Ilmi. Nah, kitab Zaghalul Ilmi ini kritikan Al-Imam Az-Zahabi terhadap masing-masing tawaif minal ulama. Ya, masing-masing tawaif minal ulama. Kitab ini bagus. Nasihat dari Al-Imam Az-Zahabi. Dan itu tidak dikhususkan kepada Al-Qurra. Namun disebutkan di buku itu nasihat Al-Imam Az-Zahabi, kritikan beliau kepada Al-Qurra, kepada muhaddithun, kepada mufassirun, kepada nahwiyun, kepada lugawiyun, kepada liman ta'allama usuluddin, dan yang semisalnya. Di awal-awal buku memang Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, i'lam waffaqakallahu ta'ala anna fi kulli ta'ifatin min ulama'il ummah ma yuzammu wa yu'ab fayanbaghi ayyujtanab. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, i'lam, ketahuilah, anna fi kulli ta'ifatin min ulama'il ummah, bahwasanya pada setiap kelompok, setiap ta'ifah dari ulama umat ini tadi, mau dari kalangan qurra, mau dari kalangan muhaddithun, mau dari kalangan lugawiyun, mau dari kalangan usuliyun, dan yang semisalnya, kata beliau, di setiap ta'ifah dari kalangan umat ini tadi, ma yuzammu wa yu'ab, ada yang dicelah, yang dikritisi. Faham? Wadih? Beliau menyebutkan fi kulli ta'ifatin min ulama'il ummah. Kata Imam Az-Zahabi, ketahuilah pada setiap kelompok dari ulama umat ini ada yang yuzam wa yu'ab, ada yang tercelah. Fayanbaghi ayyujtanab, maka selayaknya bagi seorang muslim, seorang thalibul ilmi untuk menjauhi hal-hal yang seperti itu. Nah, disebutkan oleh beliau yang pertama Al-Qurra. Al-Qurra. Kemarin sempat kita baca yang dimaksudkan oleh Imam Az-Zahabi, ana bacakan, fal qurra al-mujawwidah fihi tanattu' zaid wa tahrirun zaid. Kata Imam Az-Zahabi, ya, al-qurra al-mujawwidah, pada mereka terdapat tanattu' zaid. Ini kritikan beliau yang beliau dapatin di masa-masa beliau. Ada tanattu' zaid, sikap berlebih-lebihan. Wa tahrirun zaid, pembenahan atau pengajaran yang berlebih-lebihan juga. Yuaddi ila annal mujawwida al-qari tabaqa himmatuhu masrufatun ila mura'atil huruf. Nah, tanattu yang berlebih-lebihan ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi bisa menyebabkan, bisa mengantarkan bahwasanya seorang mujawwid al-qari akan menghabiskan hari-harinya tadi
cita-citanya tadi, menghabiskan waktunya tadi cuma sekedar untuk muraatil huruf, cuma sekedar untuk membenahi bacaan Al-Qur'an, yaitu huruf-hurufnya saja. Wal mubalaghah fi tajwidiha, sehingga habis waktunya untuk mubalaghah, berlebih-lebihan dalam bab tajwidnya tadi, dalam memperbagusnya huruf tadi. Hatta yashghaluhu dzalika min tadabburi ma'ani kitabillah azza wajalla, sehingga kata beliau hal tersebut yashghaluhu, ya, melalaikan dia antadabburi ma'ani kitabillah, melalaikan dia dari mentadabburi makna kitabullah. Karena apa ya ikhwan? Karena tujuan diturunkan Al-Qur'anul Karim itu untuk ditadaburi dan diamalkan. Kata para ulama, tajwid itu wasilah bukan ghayah. Tapi ghayah dari Al-Qur'an ada tadabbur. Sehingga antum belajar tajwid Al-Qur'an sebagai tulabul ilm dan kita mengajarkan tajwid Al-Qur'an, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai puncak, yaitu mentadabburi Al-Qur'an tersebut. Jadi bukan itu saja yang perlu dipelajari. Kalau waktu kita habiskan cuma menghabiskan waktu untuk fokus ke itu saja, terus kapan kita bisa mentadabburi Al-Qur'an? Nah, kemudian kata beliau, wa yasrifu 'anil khusyu' fit tilawah, sehingga bisa apa? Memalingkan seseorang dari khusyuk dalam membaca. Ketika dia membaca Al-Quran, terkadang lebih difokuskan dia untuk membenahi makhraj yang ada supaya sempurna sekali, sehingga terlalaikan dia dari mentadabburi makna-makna yang ada tadi. Sehingga kata Imam Az-Zahabi, wa yukhallihi qawiyan nafsi muzdariyan liman yahfazul Quran, sehingga bisa menyebabkan, ya, meremehkan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Fayanzuru ilaihim bi'ainil maqt, sehingga menilai orang tadi dengan pandangan sinis. Wa bi'annal muslimin yalhanun, sehingga bisa memandang bahwasannya seluruh kaum muslimin itu banyak lahan. Bi'annal qurra la yahfazuna illa syawazul qiraah, sehingga juga dia memandang qurra yang lain itu tidak hafal kecuali qiraah yang syadzah saja. Nah, ini membahayakan ini. Ya. Ketika kita memandang orang lain banyak tidak benarnya, banyak salahnya, sampai menganggap seluruh kaum muslimun sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, sampai pada tingkatan bi annal muslimin yalhanun, ini umum. Menganggap seluruh kaum muslimin itu salah. Ini keliru. Ya. Pemahaman yang seperti ini salah. Ini yang dikritik oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Namun sebagai ralat dari apa yang Ana sebutkan kemarin itu, ini membahayakan dan lebih parah dari khawarij, ya. Nah, itu lafaz yang tidak layak, tidak benar, ya. Lafaz yang tidak layak, tidak benar diucapkan, itu sabaqul lisan. Fa ana mutaraji, ya, untuk menyebutkan ini tadi. Karena apa? Karena Imam Az-Zahabi tidak sampai mengatakan seperti itu. Namun ada yang perlu ditambahi di sini, ya. Jangan sampai kita itu hulu dalam seperti ini tadi, ya, menyebabkan kita lalai dari mempelajari yang lain. Tetap belajar, tetap mengajar tajwid Al-Quran, tahsin Al-Quran, itu tetap dipelajari. Namun tidak diperbolehkan hulu dalam bab ini tadi, terlalu berlebihan, menghabiskan waktu cuman untuk itu saja. Demikian juga dalam bab nahu. Penting nggak ilmu nahu? Penting, ya. Namun ketika berlebihan, ibarat garam, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Garam kalau kebanyakan apa? Asin, tidak enak. Kalau tidak ada garam, hambar. Apalagi yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan berkaitan dengan ahlul hadis, berkaitan dengan usuliyun, berkaitan dengan qurra. Di sini dalam konteks pembenahan, kritik dari para ulama terhadap kita para penuntut ilmu dan terhadap kita semua para pengajar. Yang seperti ini jangan kita toleh dengan pandangan sebelah mata, namun perlu diperhatikan untuk kita benahi semua.
bagi para penuntut ilmu, bagi para ustadz, bagi para pengajar Al-Quran, perlu bimbingan para ulama dalam hal ini tadi. Difahami? Ini tanbih, ya. Jangan sampai antum para penuntut ilmu tidak perhatian juga terhadap tajwid Al-Quran, terhadap tahsin Al-Quran, cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sebagaimana kita harus memperhatikan juga dalam ilmu bahasa Arab, lughahnya, dalam perkara usuluddin, dalam perkara hadis. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala juga menyebutkan, muhaddithun, kata beliau, termasuk sikap yang salah dari muhaddithun. Kadang mereka cuma sekedar yahfadzun wa yasma'un, sama, tapi mereka tidak faham makna dari hadis tersebut. Dan itu bukan tujuan kita cuma sekedar menghafal, tapi tujuannya adalah memahami dan mengamalkannya. Wadih. Dan juga ya ikhwan, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala bukan pada konteks untuk menganjurkan penuntut ilmu, tapi beliau mentanbih, jangan difahami bahwasanya Al-Imam Az-Zahabi mentahdzil, mentasbit, mematahkan semangat atau menggembosi para penuntut ilmu untuk tidak belajar ilmu hadis, atau tidak belajar ilmu tajwid, ilmu qiraah, atau tidak belajar ilmu usuluddin, atau tidak belajar ilmu usul fikih dan semisalnya. Bukan pada konteks seperti itu. Sebagaimana yang kita fahami, yang namanya ilmu itu kita pelajari semua, namun ada kondisi-kondisi yang perlu ditanbih, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian juga yang perlu kita fahami baik-baik dalam konteks seperti ini, ya, tidak disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi nama fulan wa allan di zaman beliau, karena yang beliau inginkan adalah tersampaikannya nasihat dan terbenahi nasihat tersebut kepada seluruh umat ini tadi. Barang siapa yang mungkin ketika dia pengajaran Al-Quran dengan metode seperti ini terlalu mubalaghah, tanattu, sehingga hari-harinya habis dengan seperti itu tadi, orang yang belajar juga habis dengan seperti itu tadi, maka perlu dia berbenah. Demikian juga orang yang berlebihan dalam mengajar nahwu, habis waktunya nahwu terus, juga perlu berbenah. Wadih, difahami ya ikhwan? Seperti itu tadi. Ini bagi seorang penuntut ilmu perlu memahami konteks siyak yang seperti ini tadi dalam menuntut ilmu. Kemudian juga dalam bab ini sebenarnya ya ikhwan sudah ada keterangan-keterangan para ulama. Misalkan dalam bab kritikan-kritikan terhadap qiraah, takalluf, tanattu seperti ini, antum bisa baca bukunya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, namanya Takalluf fil Qiraah, At-Takalluf fil Qiraah, karya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Juga antum bisa baca kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid, namanya Bid'aul Qurra. Bid'aul Qurra. Dulu kitab ini Bid'aul Qurra kalau di Dammaj pernah diajarkan. Ma'ruf ya. Ma'ruf kitab Bid'aul Qurra karya Bakar Abu Zaid ini diajarkan dulu di Dammaj. Kitab yang bagus. Ya. Kritikan-kritikan, pembenahan-pembenahan beliau. Nah, ini di sini nasihat untuk kita semua ya, para mudarrisun yang mengajar untuk memperhatikan kritikan para ulama ini tadi. Supaya apa? Supaya menjadi seorang mudarris yang ideal, yang diinginkan oleh para ulama. Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang afdal dan mulia, sehingga selayaknya bagi seseorang selain dia mengajar, dia juga belajar dan berbenah. Difahami? Bagi para mudarris yang butuh belajar memperdalam ilmu tajwid, perlu dia pelajari, perlu dia hafalkan Al-Quran, perlu dia fahami Al-Quran tersebut, perlu dia perbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian juga bagi yang terlalu fokus berlebih-lebihan, tanattu, takalluf, hari-harinya dihabiskan cuma untuk itu saja, ini juga perlu berbenah sehingga dia pelajari ilmu tadi dari segala sisi. Walaupun masing-masingnya nanti dia akan menonjol punya kesukaan tersendiri. Ingat, tujuan kita ini tadi adalah mengajak umat untuk faham Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Jangan cuma terfokus dengan pelajaran Al-Quran berupa tahsin wa tajwid.
Ini juga yang ditambi oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Antum bisa baca dalam kitab usul sittah, syarah usul sittah. Beliau mentanbih sekali orang yang cuma terfokuskan dengan tajwid, tahsin, namun dia terjatuh pada kesyirikan. Dia perbaiki tahsin dan tajwid tadi betul-betul qiraahnya, hurufnya, dia yuqim iqamatahu iqamatan sahihah. Akan tetapi yang na'udzubillah la yafhamuna ma'nal Qur'an wa la yafhamuna ma'nal ayah. Itu ditanbih oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Bahkan mereka terjatuh pada kesyirikan, minasyirkiyat wal bid'ah wad dhalalah. Difahami? Ya, ini tanbih untuk para penuntut ilmu. Nah, adapun mungkin antum bertanya, siapa kira-kira di zaman sekarang kalau di Indonesia? Wallahu a'lam. Antum cocokkan sendiri. Adakah pada diri antum tindakan seperti itu? Adakah pada teman lain? Adakah mungkin pada pondok pesantren kita ini tadi? Adakah yang lain? Ya, yang seperti ini ya ikhwan. Kalau anak pribadi, simple. Ya. Kunci antum mau sukses belajar, kuncinya satu. Ya. Tanamkan prinsip rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang merhadiahkan aibku. Ketika antum merasa, oh saya tuh lemah di sini, antum benahi. Ya. Ketika antum berlebihan dalam hal ini tadi, antum posisikan dengan posisi wasat, pertengahan. Ini perkara yang sangat penting bagi seorang talibul ilmi. Ya. Wallahu ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemudian qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, kata beliau, wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin fa fardun ala sabilil kifayah. Adapun menghafal sebagian yang layak untuk dihafal pada sebagian kondisi, hukumnya fardu kifayah. Jadi kata beliau, adapun menghafal yang selayaknya untuk dihafal pada sebagian kondisi, itu hukumnya fardu kifayah. Apa contohnya? Wadzalika mithlu ulumil alah. Contoh seperti ilmu alat, al-lughah al-arabiyyah wa ilmul usul wa ilmul mustalah, seperti ilmu bahasa Arab. Antum menghafal matan ajruminya, hukumnya tidak wajib ain, fardu kifayah. Namun kalau antum ingin menjadi sempurna ilmunya, antum hafalkan. Ilmu usul, matan-matan usul fikih bukanlah fardu ain, tapi fardu kifayah. Ilmu mustalah, matan-matan tajwid, tuhfatul atfal, jazariyah. Antum sekarang hafal apa? Tuhfatul atfal, jazariyah atau yang semisalnya. Nah, itu fardu kifayah. Difahami? Idza qama bihi al-ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian orang pada suatu wilayah, maka sudah gugur dari orang-orang yang lain. Faham? Wadih? Sudah ada sebagian orang yang mempelajarinya, gugur dari orang lain. Fa illam yakun fil balda man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ithmi. Kata Imam Az-Zarnuji, kalau tidak ada yang mengerjakannya di suatu negeri tersebut, maka ishtaraku jami'an fil ithmi, maka mereka semuanya bersyirikat dalam dosa tadi. Tidak ada yang hafal sama sekali. Ya. Satu wilayah tersebut tidak ada yang mempelajari, menghafal ilmu tadi. Ishtaraku fil ithmi, mereka bersyirikat dalam bab dosa tersebut. Di sini ada tanbih ikhwan yang ditaklik di catatan anak. Ini kayaknya perlu kita baca panjang, ya. Di buku antum sebagian
cetakan yang antum pegang itu tidak ada. Tapi ini anak baca, ya. Ada faedah dari Syekh Ali Ar-Razihi. Kaunu hadzal naw' hifdzuhu fardu kifai. Kata beliau, jenis yang seperti ini, ya, menghafalnya adalah fardu kifayah. Wa hakadha nahwuhu qaulu katsirin minal ulama. Inna ulumal ala ilmuha fardu kifayah. Demikian juga pendapat banyak mayoritas para ulama yang menyatakan bahwasanya ilmu alat itu adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ilmu alat itu ilmu yang bagaimana ya, kawan? Hah? Ilmu alat itu ilmu yang wasilah, bukan ghayah. Ilmu ghayah itu ada 3. Ya. Ada 3. Apa saja? Khalifah. Ilmu ghayah, ilmu puncak itu ada 3. Antum mau belajar ilmu syar'i, antum harus tahu puncaknya. Hah? Jawab aja apa yang ada di benak antum. Wandi, ilmu syar'i ini ada 3 puncak ilmu syar'i. Dokter fikih, ilmu tauhid, ilmu tauhid, tauhid sama akidah sama. Ilmu tauhid, ilmu tafsir, dan ilmu fikih. 3 inilah, ya, puncak dari suatu ilmu. Tauhid, akidah, ya. Kemudian fikih, ahkam untuk kita ibadah. Kemudian tafsir. Tafsir itu pemahaman mentadabburi Al-Quran. Fikih tadi masuk juga dalam ilmu hadis, ya. Kan syarah hadis itu kan adalah fikih, mencakup juga akidah yang dimunculkan dan yang semisalnya. Nah, kita mau belajar itu, ikhwan, 3 ini antum harus paham dulu. Kalau antum tidak tahu puncak dari 3 ilmu ini tadi, antum belum belajar. Faham? Antum belum belajar. Antum pandai ilmu usul fikih, tapi antum belum paham namanya fikih itu apa sih maksudnya. Antum pandai dalam ilmu qawaidut tafsir, antum pandai dalam baca Al-Quran, tajwid-tajwidnya, antum pandai dalam ilmu nahu, antum pandai dalam ilmu mustalah. Tapi ternyata antum tidak mengerti tafsir Al-Quran. Mantap sekali bacaannya, ya. Orang bisa 10 qiraah, 14 qiraah, mungkin dia saking anunya sampai bisa 30 qiraah. Wallahu alam, yang sisanya dapat dari mana. Tapi dia baca Al-Quran, ayat tersebut dia tidak paham maknanya. Paham? Yang kedua, dia pandai dalam bab hadis, ilmu mustalah hadis. Dia pandai dalam ilmu usul fikih, tapi dia tidak paham apa fikih yang terkandung dalam hadis yang ada, dalam ayat yang ada. Tidak paham dia. Kemudian demikian juga ilmu tauhid. Tambah parah lagi kalau dia tidak paham ini tadi. Difahami? Nah, sehingga ketika antum belajar, antum harus tahu puncaknya itu tadi. Wadih, jelas. Seperti itu. Sehingga dalam hal ini, ya ikhwan, perlu bagi kita semua, antum punya waktu. Waktu untuk qiraat tafsir, waktu untuk baca fikih, waktu untuk belajar tauhid. Subhanallah, Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah, 3 ilmu ghayah ini diajarkan sama beliau. Ba'da zuhur beliau mengajarkan tauhid, silsilah tauhid, ya. Malam beliau mengajarkan fikih.
Selesai silsilah tauhid, beliau ajarkan tafsir ba'da zuhur, tafsir Sa'di. Yang sekarang dilanjutkan pelajaran tafsir itu sama Syekh siapa? Syekh Nabil ya sama Syekh Nabil. Dulu durusnya Syekh Abdurrahman. Beliau ajarkan. Di samping itu beliau dulu ngajarkan ilmu ushul fikih, ilmu alat yang lain, ilmu mustalah dan yang lainnya, tapi beliau jadikan ilmu inti ini tadi untuk bisa dipelajari karena itu inti ilmu. Difahami? Nah, lihat kata Syekh Ali Ar-Razihi, bima'na idza ta'allamahu al-ba'du saqata 'anil akharin. Maknanya kalau dipelajari oleh sebagian orang dia gugur dari orang lain. Wa illam yata'allamhu ahadun athimal jami'. Kalau tidak ada yang mempelajarinya ilmu alat ini tadi, maka semuanya dosa. Hada qaulun ba'idun fil haqiqah. Nah, kata beliau ada tanbih. Kata Syekh Ali Ar-Razihi, ini qaul yang ba'id pada hakikatnya. Fa kaifa ya'tham al-mar'a al-ajuz fi baitiha wa syekh al-kabir wal badawi fi badiyatihi li adami ta'allumihi li naw'in min anwa'i ulumil ala aw fawti hifdhi ma yahtaj ilaihi fi ba'dil ahyan. Kok bisa dikatakan dosa, ya, dikatakan dosa seseorang wanita, nenek-nenek yang ada di rumah atau kakek-kakek yang cuma fokus di rumah saja, orang badui pedalaman, dengan sebab dia tidak mempelajari salah satu dari jenis-jenis ilmu alat, atau dia menyepelekan menghafal sebagian ilmu alat tersebut pada sebagian keadaan. Faham? Jadi yang dikatakan oleh Az-Zarnuji, ya, menghafal sebagian ilmu itu tadi hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian orang, gugur pada bagian orang lain. Namun tatkala tidak ada yang melakukannya, maksudnya tidak ada yang mempelajarinya sama sekali dan tidak ada yang menghafalkannya sama sekali, dosa semua. Ini qaul katsirin minal ulama. Namun istilahnya ditakib oleh Syekh Ali Ar-Razi. Kok bisa katanya? Gimana kalau nenek-nenek, kakek-kakek yang tidak belajar, tidak menghafal, dan ternyata di kampung tersebut tidak ada orang yang mempelajarinya sama sekali? Ya tidak? Dosa semua tuh. Fahadal fard al-maz'um lam yafridhu Allah subhanahu wa ta'ala wala rasuluhu bihadis surah al-madhkurah. Kata Syekh Ali Ar-Razi, al-fard ini, kewajiban yang seperti ini, ya, al-maz'um, kewajiban yang dianggap seperti ini adalah suatu kewajiban yang lam yafridhullahu subhanahu wa ta'ala wala rasuluhu, adalah kewajiban yang tidak Allah wajibkan, tidak pula diwajibkan oleh Rasul dengan kewajiban dalam bentuk seperti ini. Wa qad ahsana al-imamu Ibnu Qayyim fi bayani hadhil mas'alah fi miftahi daris sa'adah. Sungguh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah bagus dalam menjelaskan permasalahan seperti ini. Haitsu qala ba'da dzikrihi li hadits talabul ilmi fariidah. Tatkala al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis talabul ilmi fariidah, beliau mengatakan hadza wa in kana fi sanadihi Hafiz Ibnu Sulaiman wa qad dha'ifa fa ma'nahu sahih. Ini meskipun dalam sanadnya ada Hafiz bin Sulaiman yang didhaifkan, namun maknanya sahih. Jadi hadis yang mana ya kawan? Hadis yang talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ini hadis ma'ruf dan masyhur, tarik ulur di kalangan para ulama. Wa ba'dhum sahhahu wa ba'dhum dha'afu. Faham? Ini maksud dari keterangan dari al-Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau di sanadnya ada Hafiz Ibnu Sulaiman wa qad dha'ifa fa ma'nahu sahih. Fa innal iman fardun ala kulli wahidin wa huwa mahiyatun murakkabatun min ilmin wa amal. Iman itu wajib bagi setiap orang. Yang namanya iman adalah suatu hakikat yang tersusun dari ilmu dan amal, ya, unsur yang tersusun dari ilmu dan amal, itulah iman.
fala yutasawwaru wujudul iman illa bil ilmi wal amal, dan tidak akan mungkin bisa tergambar keberadaan suatu iman tersebut kecuali dengan ilmu dan amal. Thumma syara'i al-islam wajibatun ala kulli muslimin wa la yumkin ada'uha illa ba'da ma'rifatiha wal ilm biha. Demikian juga kata beliau, syariat Islam ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, tidak mungkin bisa ditunaikan melainkan dengan mengenal syariat tersebut dan mengilmuinya. Jelas? Wallahu ta'ala akhraja ibadahu min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hamba-hambanya, mengeluarkan umat manusia dari perut mak-mak mereka dalam kondisi la ya'lamuna syai'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kata Allah Azza wa Jalla, dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi kalian apa? La ta'lamuna syai'an, dalam kondisi kalian tidak punya ilmu sama sekali. Fa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, karena yang namanya hakikat iman itu butuh dengan ilmu dan amal, maka menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Wahal tumkin ibadatullahi allati hiya haqqu 'alal ibad kullihim illa bil ilm. Apakah mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hal tersebut merupakan hak Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya melainkan dengan ilmu? Wahal yanalul ilm illa bitolabihi, wahal yunalul ilm illa bitolabihi. Apakah mungkin atau tidaklah ilmu itu, bukankah ilmu itu bisa diraih melainkan dengan cara menuntutnya? Summa innal ilma al mafrud ta'allumuhu dorban. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang namanya ilmu yang wajib untuk dipelajari itu ada dua jenis. Dorbun minhu fardu ainin ma la yasa' musliman jahluhu. Yang pertama, yang sifatnya, yang jenisnya fardu ain, la yasa' musliman jahluhu, yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk bodoh. Wa huwa anwa. Jadi ada ilmu yang wajib dipelajari yang sifatnya, yang hukumnya fardu ain. Faham antum? Ilmu yang hukumnya fardu ain. Wa huwa anwa, dan ilmu itu beragam. An-naul awal, jenis yang pertama, ilmu usulil imanil khamsa, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yaitu ilmu yang berkaitan dengan usul iman, ilmu yang berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir. Fa inna man lam yu'min bihadzal khamsa lam yadkhul fi babil iman. Karena orang yang tidak beriman dengan 5 perkara ini tidak atau belum dikatakan masuk pada bab keimanan. Wala yastahiqu ismul mu'min, dan tidak berhak untuk mendapatkan nama sebagai seorang mukmin. Qala Allah Ta'ala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah Azza wa Jalla berfirman, akan tetapi kebaikan itu adalah bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi. Wa qala ta'ala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Walamma sa'ala Jibril Rasulullah SAW anil iman faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir qala sadaqta fal imanu bihadzal usul fardu ma'rifatiha wal ilmu biha fardun ma'rifatuha wal ilmu biha. Kata Imam Ibnu Qayyim, al iman bihadzal usul, mengimani usul-usul ini tadi, al usul al khamsah, ya, iman billah wa malaika wa kitab wan nabi wal hari akhir, itu semua fardun ma'rifatuha wal ilmu biha. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, ilmu syara'i'il Islam, ilmu syara'i'il Islam, ilmu tentang syariat Islam, wal lazim minha, dan yang harus baginya, yang harus dipelajari, ilmu berkaitan dengan syariat ini tadi. Ilmu ma yakhussul abda min fi'liha ka ilmil wudu
was-shalah was-siyam wal-hajj waz-zakah wa tawabi'iha wa syurutiha wa mubtilatiha, yaitu ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam ini tadi yang harus untuk dipelajari, yaitu ilmu yang mengkhususkan seorang hamba untuk dia kerjakan, seperti ilmu tentang wudu, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu haji, ilmu zakat, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya perlu dipelajari. Faham? An-naw'u tsalits, jenis ilmu yang ketiga, ilmul muharramat, ilmu yang diharamkan. Ini ilmu yang apa? Ilmu yang fardu ain. Faham? Jadi kalau mau dicatat ilmu yang fardu ain yang pertama apa? Ilmu terkait dengan arkanul iman. Ilmu yang kedua apa? Ilmu yang berkaitan dengan arkanul Islam, fardu ain. Kemudian ilmu yang ketiga yang fardu ain, ilmul muharramat al-khamsah. Ilmu yang berkaitan dengan al-muharramat al-khamsah allati ittafaqat 'alaiha ar-rusul wasyara'i wal kutub al-ilahiyah, yaitu ilmu yang disepakati oleh para rasul, disepakati oleh semua syariat, disepakati oleh kitab-kitab ilahiyah. Ingat baik-baik, al-muharramat al-khamsah dapat istilah dari al-Imam Ibnu Qayyim. Ingat baik-baik Dr. Fikih ya. Yang seperti ini kalau langsung file kan ya ikhwan ya, langsung file kan dan dihafalkan. Kalau ketemu faedah yang kayak ini, file kan, hafalkan. Dan ingatkan al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Jadi ketika suatu saat antum diminta tiba-tiba ngasih tausiah, jadi antum itu punya topping ya, punya topping. Apa toppingnya? Antum mampu menyebutkan, disebutkan dalam kitab ini dan begini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi qouli ta'ala qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbku mengharamkan al fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal itsm wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, syirik. Kemudian wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang pertama al-fawahish ya. Kemudian al-itsm. Kemudian al-baghi. Kemudian asyirku billah. Kemudian al-qaul 'ala Allah bila ilm, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini dikenal dengan apa? Al-muharramat al-khamsah allati ittafaqat 'alaiha ar-rusul wasyara'i wal kutub al-ilahiyah. Ingat baik-baik, buka folder otaknya antum, masukkan, tempelkan, set. Kitab Miftah Darus Sa'adah, set. Karena kalau yang kayak gini langsung file kan. Kenapa? Kita tidak tahu, siapa tahu nanti antum disuruh ngisi tausiah ya, disuruh ngisi tausiah di tempat-tempat para penuntut ilmu, atau antum disuruh kajian tematik. Faham? Seperti itu. Dan kalau kita mau baca, buka Miftah Darus Sa'adah, kadang kita itu nggak ada waktunya gitu loh. Kadang mungkin antum nggak sempat atau segala macam, tapi sudah ini ada faedah, sudah dijadikan maklumat. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, ini perlu dibaca ikhwan, ini faedah ya. Fahadhi muharramat ala kulli wahidin fi kulli halin ala lisani kulli rasulin la tubah qat. Ini adalah perkara yang diharamkan pada setiap orang, pada setiap kondisi melalui lisannya Rasul, tidak diperbolehkan sama sekali. Walihada ata fiha bi innama al-mufida lil hasr mutlaqan. Oleh karena itulah datang dengan konteks lafadz innama yang memberikan faedah al-hasr secara mutlak. Wa ghairuha muharramun fi waqt
sittin mubahun fi ghairihi. Masya Allah. Faedah nih dokter Vicky. 5 perkara ini ya adalah muharramat la tubahu qat. Faham? Ini faedah ya kan. Jadi kalau antum ditanya perkara yang haram itu hukumnya haram ya ikhwan. Namun diperbolehkan pada kondisi apa? Darurah. Ya enggak? Darurah. Tuqaddar biqadariha. Bangkai haram enggak dimakan? Haram. Darah haram dimakan? Haram. Faham? Haram. Namun terkadang bisa ditoleran, dibolehkan karena kondisi tertentu. Tapi ini tidak boleh, memang boleh syirik dalam kondisi tertentu. Hah? Afan Ustaz, ini darurat Ustaz, lagi buntu, terpaksa saya jadi babi ngepet. Ada? Apakah boleh antum al-qaul 'ala Allah bila ilm pada kondisi tertentu? Tidak ada. Lihat kata Imam Al-Qayyim, la tubahu qat wa ghairuha muharramun fi waqtin mubahun fi ghairihi. Adapun yang selain 5 ini, kadang dia haram pada suatu waktu, namun boleh pada waktu yang lain. Kal maita wad dam wa lahmil khinzir wa nahwihi fa hadhi laysat muharramatun 'ala al-itlaq wad dawam falam tahdkhul tahta at-tahrim al-mahsur al-mutlaq. Adapun yang selain itu seperti makan bangkai, darah, lahmul khinzir, ini perkara yang hukumnya haram, namun haramnya bukanlah secara itlaq wad dawam. Falam tadkhul tahta at-tahrim al-mahsur. Jelas? Anda tanya, riba haram apa enggak? Haram. Boleh enggak kira-kira riba? Terkadang diperbolehkan pada sebagian kondisi. Iya enggak? Terkadang diperbolehkan pada sebagian kondisi. Contoh, ya. Misalkan antum diilzam sama waliul amr, diharuskan. Padahal ini riba. Ya enggak? Antum dipaksa, tapi syirik. Hah? Kata pemerintahnya, kamu harus selama sepekan ini tadi persiapkan sembelihan. Syirik itu kan amal qalbi. Itu tadi. Bukan perbuatannya ya. Ya Kak. Ya maksudnya itu gini. Kadang mungkin dia perbuatannya, dia melakukan perbuatan syirik tapi hatinya tetap beriman. Itu kan beda. Difahami? Nah, kalau riba tadi mungkin kan dia lakukan transaksi tadi. Jelas? Kemudian an-naw'ur rabi, jenis yang keempat, ilmu yang wajib ain. Ilmu ahkamil mu'asyarah wal mu'amalah allati tahsul bainahu wa bainan nasi khususan wa umuman. Ilmu yang berkaitan dengan pergaulan sesama umat manusia. Wal wajib fi hadzal naw' yakhtalif bi ikhtilafi ahwalin nas wa manazilihim. Perkara yang wajib dalam mempelajari ilmu bermuamalah, ilmu pergaulan ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umat manusia dan tempat tinggal mereka. Ya enggak? Falaisal wajib 'alal imam ma'a ra'iyatihi. Enggak wajib bagi seorang imam untuk bergaul ilmu bermuamalah terhadap rakyatnya. Kal wajib 'ala rajul ma'a ahli wa jiranihi. Ya. Seperti kewajiban seorang terhadap keluarga dan tetangganya. Walaisal wajib 'ala man nasaba nafsahu li anwa'it tijarat min ta'allumi ahkamil baya'at kal wajib ala man la yabi wa la yashtari illa ma tad'ul haja ilaihi. Juga bukanlah suatu kewajiban atau tidak sama kewajiban antara orang yang berposisi sebagai pedagang ya, untuk mempelajari hukum-hukum jual beli seperti kewajiban bagi orang yang tidak ada profesi sebagai penjual atau pembeli kecuali sesuai dengan kebutuhan dia saja. Faham? Maksudnya ini ada pedagang, Wandi pedagang, terus Zakaria pedagang, Wandi pedagang, Asli Tulen pedagang antum, pembisnismen.
siapa namanya ini, Zakaria Irham ini. Nah, Irham ini cuman belanja tuh ya cuman sekedarnya aja. Kewajiban belajar ilmu muamalah jual beli tadi antara Zakaria sama antum enggak sama. Faham? Jelas? Samanya enggak sama lah. Antum perlu detail, perlu wajib belajar ini. Zakaria enggak. Aku enggak ada Ustaz, cuman aku beli paling aku beli bakso aja Ustaz. Bayar cash. Sudah kasih selesai. Sehingga kalau antum perlu cara pembayaran online, segala macam muamalah seperti ini, mungkin antum perlu begini, paham? Jelas? Sama seperti ilmu tajwid tadi, ikhwan. Ada ikhwan biasa, gitu loh. Ada ikhwan biasa. Ya cuman pembaca Al-Quran biasa. Ya dia belajar ilmu tajwid, kewajiban dia paling untuk baca. Sedangkan kelasnya Ustaz Syarif, kelasnya Ustaz Abdurrahman Sirait, enggak cuma seperti itu. Antum harus, kadang kewajiban bagi antum mempelajari detail. Karena antum apa? Seorang dai, seorang ustadz, begini dan begini, paham? Bagi Dr. Vicky, ya beliau dosen bahasa Arab, ya antum dosen bahasa Arab. Nah, belajar nahu antum orang ikhwan biasa belajar nahu. Mungkin bagi dia tadi harus belajar dia balagonya, sastranya, harus buka namanya Hasyiah Ashmuni atau Hasyiah Sujai ala Qatrinada, antum harus buka Syarah Syudurul Zahab, Musilut Tullab dan semisalnya. Antum harus perlu pelajari karena antum statusnya apa? Sebagai mudarris lughah Arabiyah. Antum sebagai dokter tadi harus belajar detail ilmu tib ini tadi, terkadang wajib ain bagi antum. Faham? Tidak bagi orang lain. Faham sampai situ? Masya Allah, luar biasa faedah Al-Imam Ibnu Qayyim. Memang ya ikhwan, keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim itu wajar. Para ulama menyebutkan beliau itu ahlu tahqiq, ya, ahlu tahqiq. Karena keterangan yang beliau sebutkan itu luar biasa. Sedikit lagi ya, nanti natawaqqaf wa amma fardul kifayah, ya. Kemudian kata beliau, wa tafsilu hadhil jumlah la yandabit bihaddin li ikhtilafin nas fi asbabil ilmi alwajib wa dzalika yarji ila salasati usul. Nah, kata beliau, perincian pada jumlah yang seperti ini tidak bisa tidak bisa dipatok dengan ukuran tertentu. Kenapa? Karena adanya perbedaan orang dalam sebab-sebab ilmu yang wajib tadi. Sehingga yang demikian itu kembali kepada tiga usul, i'tiqad wa fi'l wa tark. Nah, sehingga ilmu yang wajib kita belajar itu kembali kepada tiga usul. I'tiqad. Yang kedua ilmu fi'l, perbuatan. Yang ketiga ilmu tark, yang perlu ditinggalkan. Fal wajib fil i'tiqad mutabaqatu lil haqq fi nafsihi wal wajib fil amal ma'rifatu wa muwafaqatu harakatil abdi adh-dhahira wal batina al-ikhtiyariyah li syara'. Dalam bab i'tiqad, kewajibannya adalah meyakini sesuai dengan yang al-haq pada dirinya. Yang wajib dalam bab amal, dia mengetahui dan mencocoki perbuatan hamba tersebut yang zahir dan yang batin dengan perbuatan ikhtiyariyah berdasarkan syariat. Amron wa ibahatan, baik perkaranya perintah atau kebolehan. Wal wajib fit tark ma'rifatu muwafaqatil kaf was sukun li mardatillahi wa annal matlub minhu ibqa'u hadzal fi'l ala adamihi al mustashab fala yataharrak fi talabihi aw kaffin nafs an fi'li ala tariqatain wa qad dakhala fi hadzal jumlah ilmu harakatil qulub wal abdan. Kemudian yang wajib untuk ditinggalkan yaitu mengetahui perkara yang muwafaqatul kaf, untuk mengenal perkara yang perlu ditinggalkan, ya. Wasukun limardatillah, sehingga dia berhenti tenang dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang dituntut bagi dia, ya, ibqa'u hadzal fi'l ala adamihi al-mustashab fala yataharrak fi talabihi aw kaf'an nafsi an fi'lihi ala tariqatain wa qad dakhala fi hadhil jumlah ilmu harakatil qulub wal abdan.
Yang dituntut, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yang dituntut darinya, dari orang tersebut, ibqa hadzal fi'l ala adamihi al-mustashab, yaitu membiarkan perbuatan ini tadi, ya. Maksudnya membiarkan apa? Tindakan dia ala adamihi, untuk tidak melakukannya. Al-mustashab, yang dibarengi, ya. Jadi maksudnya gini, kan ilmu tarak itu kan meninggalkan. Misalkan mencuri itu kan haram, berarti kan mengerjakan mencuri haram, berarti tindakan yang wajib dia pelajari meninggalkan tindakan mencurinya, ya tak? Nah, yang dituntut dari dia, ya, adalah ibqa'u hadzal fi'l ala adamihi, membiarkan tindakan dia untuk tidak mengerjakan tindakan curian tadi. Difahami? Fala yataharrak fi talabihi, sehingga dia tidak gerak untuk nyari barang curian. Difahami? Au kaffin nafs an fi'lihi, atau dia menahan diri dari melakukannya tadi. Itu maksudnya. Difahami? Ala tariqatain, dengan dua cara tersebut. Apa dua cara yang dituntut dari dia dalam al-wajib fit tarik? Yang pertama, membiarkan dirinya untuk tidak mengerjakan, atau dia menahan diri. Difahami? Itu maksudnya ala tariqatain. Jadi yang wajib dipelajari oleh seseorang dalam bab at-tarik, dia membiarkan dirinya untuk tidak mengerjakan, atau dia menahan dirinya. Hukum asal seseorang itu tidak mengerjakan suatu perbuatan yang haram. Iya benar? Ya, dia biarkan saja dirinya, jangan dia lakukan, atau dia tahan dirinya. Nah, ini kata beliau, wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ilmu harakatil qulub wal abdan. Nah, masuk dalam bentuk ini tadi ilmu harakatil qulub wal abdan, ya. Ilmu pergerakan hati dan pergerakan badan. Nah, kemudian disebutkan di sini wa amma fardul kifayah, adapun ilmu yang fardul kifayah, mungkin nanti ikhwan akan kita baca pada keterangan berikutnya. Fal muhim ikhwan ya tullabul ilm, di sini karena kita ini pembahasannya adab, ya, para penuntut ilmu harus memahami mana ilmu yang perlu wajib dia pelajari, mana ilmu yang dia jadikan pelengkap, ya. Jadi ada yang sifatnya wajib ain, ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya mukammilat, pelengkap. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan difahami. Naktafi bihadzal qadar.